Hotel listeners, wajah penyiar hari ini berbeda ya, karena sekarang kita tukar posisi nih, karena penyiar sekarang ada di depan saya. Dan kali ini biasanya penyiar nanya-nanya ya kan, dan kali ini sekarang giliran saya nih yang mau nanya ke penyiarnya. Siapa penyiarnya kali ini? Ada penyiar yang paling termuda di UT Radio. Siapa dia? Hotel listener. Hari ini Tama bakal diwawancara di interview sama penyiar UT yang baru nih kayaknya nih ya. Gimana perasaannya? Biasa kan sukanya nanya-nanya nih, sekarang ditanya-tanya Deg-degan gimana ya, nih? lumayan ya, tiba-tiba ditodong ya. Lumayan Emang sih. deg-degan kan biasanya Biasa aja juga. sebenarnya bisa. Oh tuh, dia udah pro, telestres dia udah pro ya, jadi dia biasa aja. Enggak lah, enggak. Awalnya itu Tama emang suka jadi penyiar nggak sih? Kok tiba-tiba jadi penyiar aja nih di UT Radio gitu? Nah, kenapa ya awalnya gitu ya? Paling kalau awalnya sebetulnya kalau aku sebenarnya nggak punya basic sama sekali sih Kak untuk gitu. jadi penyiar. Tapi karena memang dari kecil itu suka banget dengerin radio sampai sekolah pun masih suka dengerin radio. Jadi kayak pengen banget nih kayak gimana sih cara jadi penyiar? Karena kan kadang kalau kita namanya radio kan biasanya kita dengerin suaranya aja nih. Nah, suara-suara itu tuh kadang selalu teringat gitu loh Kak. Kayak wah ini suaranya bagus banget nih, bulat banget gitu. Nah, jadi sampai akhirnya mungkin pas SMA mungkin udah mulai coba-coba peruntukan jadi MC. Dan kan kalau awalnya itu Suka MC juga berarti ya? MC juga. Keren. Kemudian kalau misalkan kenapa akhirnya sampai ke radio, karena kan dulu mikirnya kalau radio mah kita nggak perlu kelihatan muka nih gitu kan. Betul. Tapi Beda ya? ternyata kalau di radio tetap kita Beda harus ya? stay kamera juga kan. Jadi Betul. beda juga sih Kak. Jadi itulah pengalaman sedikit dari akhirnya siaran. bisa Tapi sampai siaran. ketika jadi itu kan perbedaannya, kalau ketika di radio biasa kan cuman audio doang gitu. Betul. Kan. Dan ini video. Terus kayak ngerasa ini gak sih lebih pressure banget karena kita harus lihat kamera juga, lihat ke narasumber, dan harus muter otak juga untuk harus selalu improvisasi gitu. Iya Gimana? betul, karena ekspektasinya Tama dulu tuh kan kalau masuk radio ya udah aman, kita datang pagi kayaknya Ramadi juga Iya benar. ya kan? Tapi kalau sekarang kayaknya pressure-nya itu sih awal-awal doang sih pressure-nya, karena belum terlalu terbiasa di depan kamera stay lama gitu kan, sejam 2 jam itu kan gak biasa. Tapi ya lama-kelamaan udah cukup terbiasa. Udah mulai terbiasa. Terus Biasa juga. awal-awal pasti kan memang ada pressure-nya kayak gitu kan. Betul. Terus Tama itu solusinya, cara nyiasatinya gimana sih supaya ketika berhadapan dengan kamera nggak grogi lagi, berhadapan dengan narasumber nggak grogi gitu, Nah gimana? biasanya kalau Tama sendiri paling lihat nih hasil previewan setelah siaran nih misalnya, Dilihat gimana, ulang ya. dilihat ulang nih kayak aduh ekspresinya kayaknya jelek nih gitu kan. Mukanya kayak tegang banget gitu. Paling nanti kalau di rumah atau di kosan gitu kadang biasanya sambil di kaca nih kayak latihan lagi ngobrol sendiri, terus kayak ekspresinya biar bagus gimana, atau misalkan lagi dipegang HP lihat kamera tuh selfie sambil ngomong sendiri tuh biasanya latihan juga sih Kak. Jadinya biar nggak nanti nextnya nggak jelek juga kan, kayak gitu sih. Berarti selama ini perbaikan itu udah diterapkan ya ketika Sudah diterapkan. Udah cukup keren sih UT Listeners sama ini. Ntar kalau UT Listeners penasaran gimana siarannya Kak Tama, boleh langsung ya ke YouTube Universitas Terbuka TV gitu. Iya, Jadi oke. udah penyiar di UT Radio ini udah berapa lama sih Kak? Kurang lebih 10 bulan ya. Wah, udah hampir setahun ya. Iya, hampir setahun lah ya. Kalau udah hamil mah udah lahiran kali ya. udah lewat ya 9 bulan ya. Udah lewat ya. Udah 9 bulan gitu sih Kak. Keren. Terus selama siaran di UT Radio gimana kesannya? Kan beda nih ya siaran UT Radio dari radio lainnya. Kesannya itu gimana sama UT Radio? Nyaman atau enggak gitu? Karena ini adalah peluang pertama juga bagi Tama gitu ya, akhirnya bisa siaran juga. Sebelumnya juga terima kasih banyak loh Kak Dewi loh. Dari tahun 2021 kalau nggak salah kayaknya aku kontak sama Kak Dewi, udah play ya. Iya benar. Dan alhamdulillah 2023 sudah bergabung, ya kesannya pasti luar biasa sih, seneng banget Kak. Aku bisa dapat banyak pengalaman juga dari kakak-kakak operatornya, dari teman-teman penyiarnya juga, senior-senior, itu jadi pengalaman juga buat aku sendiri sih. Jadi itu paling berkesan juga. Disampaikan untuk, ke kakak-kakak krunya nih yang ada di belakang kru-kru, kamera. dan juga para penyiar yang lainnya juga terima kasih banyak. Jadi jadi semangat juga sih karena nambah belajar juga kan dari mereka sih. Pasti ada ya yang memotivasi Tama nih kayak penyiar lainnya gitu. Mungkin Tama ada belajar dari sisi penyiar lainnya untuk improvisasi Tama gitu ya. Betul. Oke. Terus biasanya apa sih sebelum Tama mulai siaran nih? Apa aja sih yang Tama siapin? Entah dari harus
dress well banget nih. Itu sih sebenarnya kayak yang pusing banget kayaknya. Gimana. Jadi kalau misalkan impressionnya kalau misalkan pagi nih, apalagi kalau siaran paginya jam 8 gitu kan, kayak biasanya kayak 2 hari sebelumnya atau sehari sebelumnya gitu kayak prepare besok pakai baju apa ya, udah biar gak kepikiran sama ya, ya, itu masih udah kepikiran gak. Jadi kayak waduh lumayan ya, kayak harus mempersiapkan itu dari jauh-jauh hari. Atau misalkan kadang karena aku juga kalau misalkan namanya di dunia pendidikan ini kan harus ada yang aku baca juga nih, karena kan memang aku bukan passionnya di pendidikan, jadi aku harus baca dulu naskahnya seperti apa. Kalau memang aku nggak tahu nih masalah terkait naskahnya, paling nanti aku coba cari-cari di Google ataupun lewat ChatGPT juga ya, kadang aku cari-cari kayak gitu. Berarti di luar dari naskah kamu bakal cari juga ya di betul. informasinya dulu ya informasinya di juga. Internet. Itu yang dicari apa, tentang topiknya atau tentang narasumbernya? Biasa kadang kalau misalkan aku lebih ininya ke materinya dulu, karena kan aku kadang beberapa materi memang nggak aku kuasain sama sekali. Khususnya kalau kayak tentang matematika statistika gitu. Aduh gimana ya? Aku juga bikin pusing sih. Makanya kalau kayak gitu aku paling make sure dulu sih dari materinya dulu. Kalau misalkan udah aku pahamin, paling nanti sisanya improve aja sih saat siaran kayak gitu sih Kak Dewi. Tapi balik lagi deh ke pakaian ya. Balik lagi ke pakaian, penasaran deh. Ngecek gak sih di YouTube minggu lalu aku siaran pakai baju apa? Kadang juga gitu, kadang kayak atau misalkan bajunya sama nih, takut sama, tapi kadang juga maksudnya kalau misalkan udah lama banget kayak di awal-awal mungkin ya nggak apa-apa lah aku pakai lagi gitu kan, karena kan udah jaraknya udah lama juga, jadi nggak harus tiap hari ganti juga sih kadang kayak gitu. Iya tetap masih ada lah ya beberapa, cuman kan nggak yang minggu lalu pakai ini, minggu depan lagi enggak ya. Enggak sih, tapi tetap repot juga kan kalau mikirin baju tuh. Bener sih Kak, banget. karena repot banget dia kayak aduh, kalau biru kayak takutnya nanti sama banget sama background di belakang kan. Kalau misalkan hijau takutnya nanti malah susah juga nanti ngatur tim belakangnya juga kayak gitu sih. Bener. Tapi Tama kesibukannya selain jadi penyiar ada nggak sih kegiatan di luar jadi penyiar? Kalau misalkan jadi penyiar sih aku kebetulan enggak, cuman kalau misalkan kerjaan aku kurang lebih saat ini sebagai content creator aja sih. Content creator. Juga. Apa itu jenis kontennya? Kontennya aku atau jangan punya YouTube channel sendiri nih sebenarnya ya? Nggak ada dong. Jangan. Diam-diam ya. Jangan deh, udah pusing soal kerjaan ya. Tahu udah jadi YouTuber aja. Jangan. Enggak sih, aku content creator di salah satu salon, punya artis juga. Wah, siapa itu kira-kira ya? Nggak usah ya. Nggak di endorse ya, nggak usah disebutin ya. Karena nggak di endorse jadi nggak usah sebutin. Aku konten ini masalah terkait hair treatment sih biasanya sih. Oh gitu. Jadi konten-kontennya tentang hair treatment kayak gitu ya. Itu kerjanya office hour atau gimana Kak? Office hour sih ya, tapi ya jadwalnya tidak tentu. Tidak tentu ya. Jadi bisa di sela-sela sisa waktu bisa siaran. Di sela-sela liburnya weekday itu aku sempetin liburnya untuk siaran di sini. Mantap banget. Berarti ada aktivitas lain ya, ada kerjaan lain ya selain jadi penyiar gitu kan. Tapi lelah nggak sih Kang ngejalanin harus siaran seminggu sekali lah minimal ya, terus ada lagi kegiatan untuk kerja, itu gimana sih bagi waktunya? Lelah sih, pasti lelah ya, setiap orang kayaknya pasti lelah sih Kak. Cuman untuk bagi waktunya paling kan kayak gitu, kayak misalkan aku usahain kalau misalkan memang aku nggak dapat libur, aku coba masuk siang nih ke kantor, tapi paginya aku siaran. Nah paling nanti siasat aku adalah istirahat saat pulang kantor tuh lebih cepat sih. Kayak misalkan kalau misalkan hari-hari kalau misalkan nggak ada siaran nih, kayak aku tidur bisa di atas jam 10. Cuman kalau misalkan ada double nih, kayak misalkan hari ini siaran sambil kerja, paling aku tidurnya lebih cepat, pulang kantor langsung tidur. Gitu. Tidur ya. Berarti ada waktu ketika di mana di hari siaran juga tapi masuk kerja juga. Kadang gitu. juga ada gitu. Jadi kan double ya. Jadi otak kadang bencar gitu. Cuman aku siasatin untuk istirahat saat pulang kantornya nanti lebih cepat aja. Dalam sih. seminggu liburnya berapa kali sih? Sekali kebetulan. Dan itu pun dimanfaatkan di tempat siaran. Untuk siaran dong, biar cuan Kak. Bisa ya, mantap. Idenya cemerlang sekali untuk listeners. Jadi dia punya waktu buat istirahat tapi dapat cuan juga gitu cuan ya. juga, betul. Mantap banget. Tapi sejauh siaran di UT Radio itu ada nggak sih nemu kesulitan atau kendala gitu yang dirasakan selama siaran? Kendala paling itu ya, jadwal. Kadang aku suka nggak nentu. Yeah. Jadi kadang aku tektokan sama Kak Dewi juga, kadang Kak aku nggak bisa ya, iya. Tiba-tiba ya. Tiba-tiba. Jadi aku paling kendalanya itu aja paling kalau saat ini ya.
untuk soal di jadwal ya. Tapi untuk kalau jadwal. untuk so far untuk kita Untuk tektokan dengan tektokan narasumber sih aman. udah overall udah aman sih ya. mungkin ada hal yang pengen Tama improve lagi untuk kedepannya gitu. Pastinya ada dong. Apa itu misalnya? Paling karena kebiasaan aku untuk opening kayaknya aku masih Nggak sering belibet. template ya, sering template. Paling aku mau coba-coba cari Variasi ya. variasi lagi Siap. kayak gimana lebih menarik atau mungkin juga lebih lebih pembawaannya lebih enak juga biar didengarnya nggak itu aja Iya, gitu benar. kan. Itu paling yang aku harus coba cari sih Kak, belajar lagi. Oke siap, terima kasih banyak Tama udah Oke, mau Kak aku Dewi. wawancara ya. Baik, gitu terima kan. kasih banyak, Kak Dan Dewi. kita juga sama Uti Listeners nunggu banget ya inovasi dari untuk Tama selanjutnya siaran itu seperti apa. Oke deh Uti Listeners, stay tune di UT Radio, Open Education Station for All.